Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mencari jurnal atau publisher yang relevan dan tepat untuk artikel yang akan kita kirim. Jadi kalau kita sudah punya artikel, sekarang kita bisa mencari jurnal yang relevan. Paling tidak ada dua untuk kali ini yang akan saya beritahu caranya. Pertama, kita bisa mulai dengan mencari di database SINTA, yaitu Science and Information Index. Yang kedua, nanti kita bisa mencari dari Google Scholar. Sekarang kita akan mulai dari yang pertama. Kita akan masuk dulu ke lamannya SINTA. Nanti kalian bisa ketik di Google SINTA, ya, ini lamannya. Kemudian kita di menu search, kita klik. Misalnya kita untuk yang bidang bahasa atau linguistik, kita bisa milih misalnya akan mengetik untuk language. Kemudian kita bisa enter. Nah, di SINTA sendiri ada beberapa fitur, ya. Jadi kita bisa memulai bahwa jurnal di Indonesia itu ada rankingan atau pemeringkatan, yaitu mulai ranking 1 sampai dengan ranking 6. Jadi ada jurnal yang terakreditasi, itu sudah terranking di sini, ada yang belum terakreditasi. Sehingga menurut si SINTA yang paling tinggi ada ranking 1, paling rendah ranking 6. Tetapi nanti sesuaikan dengan kebutuhan, tidak harus masuk pada ranking 1, 2 atau 6, itu terserah saja sesuai dengan kebutuhan. Jika ingin yang lebih prestigious, bisa yang menembak ranking 1 atau SINTA 1. Jika tidak, untuk coba-coba bisa sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Saya akan mulai dengan mencari misalnya untuk jurnal di bidang bahasa secara umum. Nanti kalau mau lebih spesifik bisa menggunakan istilah yang lebih spesifik, misalnya linguistics, semantics, ataupun pragmatics, ataupun di bidang yang sesuai dengan yang dikerjakan. Oke, kita akan mulai dengan kita coba yang bahasa, ya. Kita klik language. Nanti dia akan memberikan pilihan opsi mana kira-kira jurnal yang relevan. Oke, di sini juga ada beberapa tampilan informasi dari si SINTA, baik dari dokumen yang di Scopus maupun afiliasi top university yang udah publish. Dia biasa juga akan memberikan informasi mengenai siapa penulis yang paling banyak dokumennya. Nah, oke, kita sudah di direct ke sini. Nanti kita bisa pilih, ya. Di sini ada beberapa. Ini misalnya dari afiliasi, ini yang bentuk jurnal. Nah, kita pilih saja salah satu, ya. Misalnya kita akan memilih Journal of Language and Literature dari kampus Universitas Sanata Dharma. Oke, nanti kalian klik ini, saya sudah klik. Kemudian nanti dia akan mendirect kita ke laman jurnalnya sesuai dengan yang kita pilih. Misalnya kita klik ini Journal of Language and Literature, maka kita akan di direct ke laman ini. Dan di sini nanti kita akan bisa melihat informasi mengenai jurnal yang kita pilih tadi, ya. Jadi mulai dari dia kira-kira ranking berapa atau SINTA berapa, kemudian apa saja yang sudah pernah publish di sana, dari siapa afiliasinya, dan lain-lain. Sehingga itu bisa menjadi contoh atau tolak ukur untuk kita mengirim. Nah, saya tutup dulu yang bagian SINTA, saya akan fokus ke JOL. Nah, di sini dia ada di skornya, ternyata dia SINTA 2, ya, atau ranking kedua. Indexnya 7 dan sudah memiliki cukup banyak citation index. Kemudian di sini kita akan juga menemukan contoh publikasinya. Nah, kemudian kita bisa langsung masuk ke laman jurnal dengan mengklik website. Oke, kita masuk ke sana. Kenapa perlu ke situ? Karena di sini hanya tampilan informasi mengenai pemeringkatan, tetapi belum cukup informasi mengenai apa skopnya, bagaimana teknis penulisannya, garis lingkung bahasa yang digunakan, kemudian berapa kali dia terbit dalam setahun, dan lain-lain. Sehingga kita perlu
masuk pada website resmi jurnal yang kita tuju. Nah, kalau udah kita klik, nanti kita akan di-direct kembali ke laman jurnal yang kita tuju. Misalnya untuk jurnalnya dari Universitas Tata Dharma, untuk Journal of Language and Literature. Nah, apa hal pertama yang perlu kita perhatikan ketika sudah masuk pada laman jurnal? Pertama, tentu kita perlu membaca focus and scope. Dia bisa saja muncul di halaman awal, misalnya informasi mengenai jurnalnya. It is an open access journal that referred publication devoted to research article atau conceptual article. Jadi kalau research article itu basis riset, ada metodologinya, ada discussion and finding and discussionnya. Kalau conceptual article dia tidak harus berupa riset, jadi bisa hanya pemaparan ide, argumentasi mengenai sebuah topik. Itu bidangnya apa saja? Dia mengatakan ada bidang linguistics, ya, ada bidang linguistics, literature, translation, and cultural studies. Jadi agak luas. Nah, kalau udah ketemu, nanti bisa kita, kalau udah cocok, baru kita mulai untuk masuk. Jadi di sini dia terbitnya berapa kali? Oh, terbitnya twice a year, in April and October. Jadi terbitnya setahun 2 kali. Nah, untuk lebih detailnya kita bisa masuk ke focus and scope. Tapi di sini tadi sudah cukup informatif ya. Nah, juga ada informasi mengenai author fee. Jadi apakah jurnal itu berbayar atau tidak. Nah, pilihan apakah ingin submit pada jurnal berbayar atau tidak itu pilihan masing-masing. Kalau saran saya silakan cari jurnal yang tidak perlu berbayar karena kita sudah menulis, jadi cari jurnal yang kira-kira tidak perlu berbayar. Nah, nanti di focus and scope ataupun informasi lain daripada jurnal itu kita bisa lihat misalnya siapa editornya, reviewernya siapa saja. Nah, di sini udah jelas ya, seperti yang tadi disampaikan di halaman depan. Dia masuk linguistic, literature, translation, and cultural studies. Kemudian kita bisa baca di sini reviewnya berapa kali dia, twice a year, April dan Oktober. Apakah ada author fee-nya? The journal does not charge article submission and publication fee. Nah, jadi author fee ini bisa untuk submission fee ketika daftar harus bayar, atau publication fee ketika terbit harus bayar. Ini tidak perlu membayar, jadi cukup recommended ya. Oke, sekarang kita tutup yang itu. Kemudian kalau sudah ketemu, sudah cocok misalnya, baru kita masuk pada guidelines penulisan. Kita perlu melihat bagaimana guideline penulisannya untuk teknis agar nanti sesuai dengan jurnal yang kita tuju. Karena kalau misalnya tidak sesuai, meskipun topiknya menarik, tulisannya bagus, kadang-kadang dia bisa langsung auto rejected karena tidak sesuai ya. Jadi screen pertama mereka akan screening dari kesesuaian template. Nah, biasanya mereka juga sudah punya template. Jadi dia akan sediakan ada doc-nya, bisa kita unduh nanti. Panjang artikel antara 4.000 sampai 8.000 kata, bisa tentang linguistik atau literature atau translation. Harus ada nama kontributornya with no academic title, email, kampus, abstract, keyword, introduction, methodology, result, and discussion, conclusion. Ini perlu diperhatikan agar nanti sesuai. Abstraknya maksimal 250 kata, ada citation-nya. Ini rules-nya perlu kita baca dan perhatikan. Kemudian ini contoh pengutipan misalnya ya. Jadi perlu sangat diperhatikan. Bagian intronya apa saja yang perlu ditulis, bagian method apa saja, result dan discussion apa saja. Dan ini perlu kita baca. Dan kita pahami dulu guidelines-nya, gaya selingkung jurnal ini sebelum kita masuk untuk submit di sana. Kemudian juga ada contoh penulisan reference ya. Jadi perlu diperhatikan ini menggunakan apa. Dia menggunakan APA style yang biasanya versi paling terakhir. Oke, kalau sudah, baru kita bisa mulai masuk untuk ke jurnalnya. Kita klik, karena nanti submissionnya menggunakan e-submission.
menggunakan OJS atau online journal system, sehingga kita perlu masuk. Nah, kalau biasanya kita user awal belum pernah register, maka perlu register dulu. Kita perlu login and go to registration. Nanti kita perlu mengisi identitas, afiliasi, kemudian biasanya juga ada short bio tentang misalnya kita backgroundnya apa, baik prodi maupun fakultas ataupun kampus afiliasi. Ini perlu kita isi, jadi diisi saja sesuai dengan identitas masing-masing. Nanti kalau sudah kita isi semua, maka kita akan mendapatkan email. Jadi emailnya perlu yang aktif ya. Emailnya yang aktif, nanti dia akan mengirim submission linknya, konfirmasi registrationnya ke email kita. Nah, apa yang perlu diperhatikan ketika ini? Maka perhatikan working languages-nya, menggunakan bahasa Inggris kah, atau bahasa Indonesia kah, atau semua. Kalian juga bisa mengklik untuk send me a confirmation email. Jadi kalau kalian klik ini, maka akan dikirimi email dan password yang kalian gunakan di sini. Kemudian registernya, silakan register as author. Karena kalau as reader nanti nggak bisa submit. Jadi perlu register as author. Oke. Nah, kalau sudah register semua, maka dia akan dikirimi, lalu kita bisa baru mengisi isian formulir registration jurnalnya dan mengisi identitas detail dari artikel yang akan kita submit. Di sini saya coba cek dulu apakah saya punya. Oke, saya tidak punya akses di sini. Saya akan coba berikan contoh untuk submission di jurnal. Jadi kalau sudah kita sukses dengan registrasi bagian ini, karena saya tidak punya contoh di sini, saya akan coba ke jurnal yang lain. Maka kita perlu nanti masuk ya, masuk ke registration, kemudian kita submit. Nah, itu cara yang pertama. Jadi pertama tadi kita perlu ke lamanya Sinta, Science and Information Index, kemudian kita klik nama jurnalnya atau keywordsnya, misalnya bidang linguistik, sastra, ataupun bahasa, ataupun cultural studies, sesuai dengan yang akan kita, artikel kita yang akan kita submit. Nah, kalau sudah, baru kita masuk ke laman jurnalnya untuk membaca scope, membaca fokus, membaca kalau perlu itu adalah informasi mengenai publication frequency, dan publication fee berapa kali setahun. Kalau sudah, baru kita perlu register. Kalau itu bukan returning user. Tapi kalau dia yang returning user, sudah pernah register sebelumnya, maka tinggal login saja. Jadi belum bisa login kalau belum register dulu. Nah, ini adalah salah satu contoh jurnal yang dikelola oleh Badan Bahasa untuk bidang bahasa dan linguistik, khususnya untuk yang kajian-kajian bahasa daerah. Ini saya sudah pernah login ke sini karena saya sudah pernah publish di sini. Jadi saya akan masuk ya. Saya akan masuk ke sini untuk registration. Misalnya ke online submission. Ketika udah masuk, nanti kita akan bisa memilih menu yang disediakan, yaitu akan nanti ada muncul menu new submission. Nah, ini guideline untuk yang ini. Saya akan, karena saya sudah masuk, saya akan login saja. Let's see my journal. Nah, kita ini kalau biasanya kelolanya sama, misalnya dikelola oleh kampus yang sama, kadang-kadang kita hanya perlu satu akun saja untuk masuk. Kayak tadi ada informasi di Ranah dan di Kandai. Nah, ini saya sudah pernah punya artikel di sini. Jadi saya punya archive, ada arsipnya. Kemudian kita klik new submission kalau ingin submit. Kita klik new submission, nanti kita akan direct ke format isian apa saja yang perlu diisi. Nah, dia ternyata cukup banyak ya, ada bidang bahasa, pendidikan dan linguistik.
Nah, yang pertama adalah kita pilih dulu sesuai dengan jurnal ini, kira-kira atau artikel kita bidang apa? Apakah artikel, book issue, book review, atau full issue? Kita pilih artikel. Kemudian bahasa apa? Dan ini perlu dicentang semua, bahwa belum pernah dipublikasikan, bahwa sudah sesuai dengan template, ada URL-nya kalau available, single space. Ini sesuai dengan guidelines ya, sesuai dengan guidelines. Kalau mau diunduh, ini ada versi template bahasa Indonesia dan template bahasa Inggris untuk mempermudah. Oke, kalau sudah kita klik agreement. Kalau sudah, ini kalau perlu kita isi, misalnya paper ini dulunya pernah dipresentasikan di sebuah conference tetapi tidak dipublikasikan, sesuai dengan kebutuhan informasi apa yang kira-kira perlu diketahui oleh editor. Kita save and continue. Nah, kalau sudah begini, kita perlu masukkan file. Jadi nanti kita akan masukkan file, kemudian misalnya karena tidak berencana mensubmit kembali ke sini, saya akan coba mengisi dengan dokumen seadanya dulu agar nanti kita bisa melihat contoh bagaimana pengisian dokumen ini, sehingga nanti bisa ketika submit bisa sesuai. Inti yang akan diisi akan berupa identitas seperti misalnya nama penulis, kemudian judul artikel, abstrak, dan referensi yang diminta diisi nanti ada fullnya. Saya akan coba misalnya sembarang ya, saya coba menggunakan contoh laporan untuk mengisi agar kita bisa melanjutkan ke step berikutnya. Oke, saya coba unggah di file ini. Nanti kalau sudah kita bisa klik save and continue. Ini belum muncul, kita tunggu dulu. Oke, Oke, saya coba ini, barangkali bisa. Oke, ternyata bisa. Baik, kalau bisa berarti kita nanti kalau yang real maka perlu mengunggah dulu ya, mengunggah filenya sesuai dengan yang diinginkan. Jadi siapkan dulu filenya sesuai dengan template, baru kita isi. Ini misalnya nama authornya satu orang, bisa begini, nama, first name, last name, dari emailnya yang mana, afiliasi, bio statement. Kalau ternyata ada penulis yang lain, maka perlu add author. Jadi kalau kalian berdua, bertiga, berempat, maka perlu add author. Kemudian klikkan judul artikelnya. Jadi kita klik di sini, kemudian abstraknya apa, kemudian kita isi bagian apa, apakah linguistik, kemudian isi keywordsnya apa ya. Ini kode bahasa, kalau bahasa Inggris IN, kalau bahasa Indo IND. Kemudian kita klik referensinya di sini, kita copy saja di sini. Kalau sudah, baru kita klik ke next stages. Ini biasanya tidak bisa dilanjutkan karena tidak diisi. Nah, setelah ini di step keempat itu biasanya berupa supplementary files. Kalau kalian punya misalnya data mentahnya diminta, bisa disertakan. Jika tidak, maka tidak perlu disertakan, nanti bisa lanjut pada step ke-5, yaitu finish submission. Ini kalau sudah finish submission, nanti kalian akan mendapatkan notifikasi penerimaan bahwa artikelnya sudah masuk ke sistem jurnal yang kalian tuju. Tapi bukan berarti itu sudah diterima artikelnya untuk dipublikasikan, karena stage-nya masih banyak. Dan nanti kalian akan mendapatkan konfirmasi, biasanya submission acknowledgement, yang menyatakan bahwa artikelnya itu sudah masuk ke laman jurnal dan ada di editor. Nanti kalian bisa melihat statusnya pada artikel tersebut. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak gini. Jadi misalnya saya submit ke Taylor & Francis Group, ini akan dapat kode submission. Kemudian misalnya ini judulnya, kemudian begini konfirmasinya. Jadi ini bukti konfirmasi bahwa kalian sudah submit ke jurnal tersebut. Nanti akan auto generated via sistem. Oke.
Nah, setelah itu maka selesai, kita perlu menunggu. Biasanya proses review editornya sekitar 1 bulan, bisa lebih lama, bisa lebih cepat tergantung dari masing-masing kebijakan jurnal, tetapi rata-rata adalah sekitar 1 sampai dengan 2 bulan. Bisa lebih cepat. Nah, kalau udah selesai dengan screening editor, kalau diterima menurut editor maka akan dikirimkan ke reviewer, ke mitra bestari untuk direview. Jika tidak, maka akan di-reject. Jadi tahapan pertama adalah apakah kira-kira topik itu dan tulisannya sudah lolos di tahapan editor screening. Kalau lolos maka akan dia kasih ke reviewer. Kalau reviewernya oke, bisa 2 atau 3 orang, maka akan direkomendasikan ke editor kembali untuk diterima atau ditolak. Nah, baru kita akan mendapatkan notifikasi apakah diterima atau ditolak. Sehingga total keseluruhan proses kita submit sampai diterima itu lebih kurang bisa 3-4 bulan atau lebih. Jadi paling cepat mungkin 2-3 bulan, paling lama bisa 1-2 tahun tergantung dari model dan jurnal yang kita tuju. Maka jarang sekali yang sangat cepat, ya, sangat cepat kemudian submit sekarang, besok atau minggu depan terbit, itu jarang sekali, ya, jarang sekali. Maka perlu antisipatif untuk melihat dan mensubmit jurnal. Itu teknik yang pertama, cara pertama untuk mensubmit jurnal, melihat mana topik yang kira-kira jurnal yang kira-kira cocok. Ini contoh. Jadi kalau misalnya kalian sudah menuju jurnalnya, kita bisa lihat contohnya apa yang sudah pernah terbit di situ untuk mencocokkan kira-kira artikel kita itu relevan atau tidak dengan jurnalnya. Nah, bisa caranya dengan mencari di archive atau yang current issue, atau kalian klik di menu search-nya untuk melihat jurnalnya dan melihat contoh artikel yang terbit di sana. Kadang-kadang juga ada jurnal yang minta kita mengutip 1-2 artikel dari jurnal yang pernah terbit di jurnal tersebut. Nah, itu biasanya termasuk dari teknik agar dia meningkatkan tingkat citasinya, sehingga dia bisa lebih tinggi, ya, visitnya dan indeks citasinya. Nanti sesuaikan saja dengan permintaan dari jurnal masing-masing. Tetapi secara umum demikian. Pertama, kalian bisa masuk ke Sinta dulu untuk melihat database jurnal sesuai dengan topik kalian. Kalian bisa melihat di sana informasi mengenai pemeringkatannya. Kemudian kalian bisa klik ke laman websitenya, lalu baca focus and scope-nya, kemudian baca author guideline-nya, lalu lihat template penerbitannya atau penulisannya agar nanti bisa sesuai. Jangan sampai sudah tulisannya cukup bagus, ternyata nanti ditolak gara-gara tidak sesuai dengan gaya selingkuh atau template yang diminta oleh jurnal. Oke. Nah, ini contoh jurnal artikel yang sudah pernah saya dan teman-teman kolega tulis tentang pragmatic particle dalam bahasa daerah di Indonesia. Jadi bisa diunduh jika berminat. Nah, sekarang saya akan coba mencontohkan, misalnya kita akan mencari pilihan atau opsi jurnal yang relevan dengan menggunakan laman Google Scholar. Nah, Google Scholar ini merupakan semacam platform oleh peneliti, ya, yang punya publikasi untuk membagikan informasi mengenai tulisan-tulisannya. Dia sangat beragam dan siapapun bisa mendaftar untuk memiliki akun Google Scholar. Caranya dan syaratnya hanya harus memiliki akun afiliasi dengan institusi. Misalnya topik kita sekarang tentang stylistiknya, maka saya bisa mengetikkan keyword stylistics di sini. Oke, sudah ada stylistics. Kita bisa klikkan keywordnya, stylistic analysis misalnya, ya. Kemudian nanti kita akan didirect. Di ini juga memiliki banyak fungsi. Jadi fungsi pertama kita bisa anytime, bisa kita custom range. Misal kita mau melihat artikel atau jurnal untuk referensi, ya, untuk 3 tahun terakhir, maka kita bisa klik yang since 2017 untuk melihat referensi di 3 tahun terakhir.
Kemudian kita bisa menggunakan Google Scholar ini juga sebagai cara semi manual, semi otomatis mengutip dengan menggunakan format APA. Misalnya yang ini kita bisa lihat menggunakan MLA kah, IPA kah. Jadi kita bisa klik ini. Kita klik, kita copy dan paste ke artikel kita. Nah, di sini juga akan ternyata misalnya statistika ada nama jurnalnya. Jadi ini bisa kita lihat karena dia ada artikel tentang statistika yang sudah pernah terbit di jurnal ini. Jadi barangkali ada kemungkinan besar jurnal tersebut akan menerima tulisan tentang statistika. Kita copy nama jurnalnya, kita buka new tab atau kita ganti yang ini dengan nama jurnal tadi. Nah, ini kita ganti dulu karena kita akan masuk melihat contoh artikel yang sudah pernah terbit melalui Google Scholar, sehingga nanti ketika kita memilih atau mencari jurnal untuk artikel kita bisa melalui Sinta atau juga bisa melalui dengan Google Scholar. Nah, saya akan pastekan ke sini di laman pencarian sehingga nanti bisa kita cari. Nah, untuk melihat itu. Ini sudah oke. Nanti dia akan mendirect kita ke laman jurnal, dan ini enaknya adalah karena kita sudah pernah melihat contoh artikel yang sudah publish, sehingga kemungkinan besar artikel itu atau jurnal ini juga akan menerima artikel serupa, topik yang serupa ya. Jadi bukan artikel yang sama tapi topik yang serupa. Tadi tentang statistika, maka kemungkinan besar dia juga akan menerima contoh artikel yang dari topik statistika atau statistics.